Jadi, apa itu radiologi? Radiologi adalah pelayanan kesehatan untuk melihat organ dalam bagian tubuh manusia menggunakan sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki manfaat serta dampak negatif. Apa manfaatnya? Nah, dalam bidang radiodiagnostik membantu mendiagnosis dan memantau kondisi organ dalam tubuh ronsen. Sedangkan dalam radioterapi digunakan sebagai pengobatan untuk membunuh sel kanker. Apa dampak negatif dari sinar X? Menyebabkan mual, pusing, muntah, kerontokan rambut, kanker, dan genetik efek pada janin. Lalu, apa boleh ibu hamil boleh dironsen? Jika dampak negatifnya berpengaruh dengan janin. Tenang, masih bisa, asal sesuai dengan asas privasi radiasi. Seperti yang dijelaskan oleh peraturan pemerintah dalam PP No. 36 Tahun 2000 tentang keselamatan dan kesehatan terhadap pemanfaat radiasi. Yuk, simak apa saja asas tersebut. Akses yang pertama, justifikasi kegiatan menggunakan sumber radiasi yang harus lebih bermanfaat daripada risiko. Yang kedua, limitasi, pembatasan luas lapangan penyinaran untuk menghasilkan nilai dosis yang diterima di bawah NBD. Yang ketiga, optimasi, proteksi dan keselamatan menggunakan faktor eksposisi yang sesuai dengan kondisi pemeriksaan untuk menghasilkan nilai dosis di bawah NBD. Di mana NBD, nilai batas dosis masyarakat, adalah 1 mcv per tahun, dan di RSUD Majalaya 1 kali fototoraks hanya 0,6994 mcv. Serta tidak lupa ditambah penggunaan aprotibang setiap pemeriksaan untuk melindungi keselamatan janin. Tomografi terkomputasi yang lebih terkenal dengan sebutan CT merupakan prosedur diagnostik yang memegang peranan penting di dunia kedokteran. Prosedur ini memberikan gambaran yang sangat jelas dan menjawab pertanyaan klinis seringkali dengan hitungan detik. CT mendeteksi perubahan patologis sekecil apapun dan membantu mengkarakterisasi jaringan lunak. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat lebih dekat. Tidak seperti sinar X konvensional, CT scan mengambil beberapa gambar secara berurutan setiap kali dari lapisan tubuh yang berbeda. Ini digunakan buat gambar penampakan 2 dimensi dalam berbagai corak abu-abu. Tulang tampak cerah karena memancarkan radiasi sinar X yang sangat sedikit. Prosedur ini tidak menimbulkan sakit dan biasanya hanya memakan waktu beberapa menit. CT scan diambil setelah kecelakaan, serangan jantung, atau stroke misalnya, untuk memperjelas apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. CT scan menentukan ukuran dan lokasi tumor serta kemungkinan keberhasilan atau kegagalan pengobatan. CT scan juga dapat memvisualisasikan pembuluh darah di otak dengan jantung dengan sangat jelas dan menunjukkan di mana endapan membuat keduanya menyempit secara berbahaya. Selama CT scan, pasien berbaring di atas meja, kemudian digeser ke dalam alat pemindai. Saat pasien masuk ke pemindai sinar X, integritas
berputar terus-menerus memancarkan sinar X yang menembus bagian tubuh tertentu dari setiap sudut. Organ dan jaringan di dalam tubuh melemahkan sinar X ke berbagai tingkat. Sinar yang melewati tubuh mengenai detektor dan diubah menjadi sinyal elektronik. Sinyal-sinyal ini memungkinkan komputer menghitung gambar. 2 tabung sinar X membuat gambar penampang dalam separuh waktu. Jadi, bahkan mungkin untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas dari jantung yang berdetak cepat. Berdasarkan gambar 2D dan 3D, ahli radiologi mencapai diagnosis. Mereka kemudian mendiskusikan temuan dan merekomendasikan terapi dengan rekam medis mereka. Sebelum pemindaian, mungkin perlu untuk memberikan agen yang meningkatkan kontras pada gambar yang disebut media kontras. Hal ini memudahkan untuk membedakan antara berbagai struktur jaringan. Pembuluh darah, tumor, dan peradangan dicitrakan dengan lebih akurat dan penyakit dideteksi lebih awal dan lebih andal. Saat ini, hampir semua pasien dapat diperiksa menggunakan CT scan, termasuk mereka yang merasa sulit untuk berbaring diam selama pemindaian. Usia, tinggi badan, dan berat badan tidak lagi menjadi faktor. Akan tetapi, karena paparan radiasi ibu hamil hanya boleh diperiksa dengan CT scan jika diagnosis tidak dapat ditegakkan dengan cara lain. Saat ini dosis radiasi rata-rata dari CT scan tergolong rendah. Rata-rata dosisnya sama dengan jumlah radiasi alami dengan yang diterima seseorang dalam setahun. Dosis rendah ini telah dicapai melalui berbagai kemajuan teknologi. Saat ini CT scan bahkan dapat dilakukan dengan dosis radiasi dari 1 gambar sinar konvensional. CT scan tidak hanya mengkualifikasikan anatomi tubuh, tetapi juga semakin memberikan informasi kepada dokter tentang karakteristik jaringan. Informasi tambahan ini penting untuk memutuskan terapi. Namun bukan itu saja, ketika dihubungkan ke basis data yang besar, algoritma pembelajaran bisa dapat mengekstrak semakin banyak informasi CT scan dan dapat meningkatkan penggunaan pemeriksaan. Pengembangan ini masih pada tahap awal.